Oke, sudah muncul di ininya. Kelihatankah teman-teman si Kelihatan dokumennya? Pak. Muncul Pak, Kelihatan ya? muncul Pak. Oke, Kelihatan. sip. Bentar Kan saya ganti ke Word deh. Sorry sebentar. anjir. Siapa itu suaranya? Hati-hati. Iya Bapak maaf. Apa kabar Alika? Ya Bapak. Sip. Sehat-sehat ya. Tadi aman ya. eh UAS hari pertama masih pemanasan lah. Bahasa Indonesia katanya susah. Iya Pak, susah, susah Pak. banget banget. Enggak ketang. Ini Susah. susah Pada PAI Pak. jago kalian. Oh PAI. Kumaha tuh. PAI gampang Pak, karena aku orang Islam. Asik. Oke, kita bahas kimia ya sekarang buat besok karena kalian siapan besok dan ini soalnya saya sesuaikan dengan kisi-kisi. Saya nggak tahu soalnya akan seperti apa ya, tapi kita lihat kisi-kisinya ya. Saya ambil dari kisi-kisi terus saya bikin soal seperti ini. Dan Rapper anjing, rapper tadi. eta suara saha eta bocor jeung kata-katana awon gitu Astagfirullahaladzim. aduh aduh Ah, Mantap, ada dijaga mantap. kata-katana Kacau, kacau. ya kita. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah soal yang ASTS kemarin ya. Eh, Bisa jadi sama, bisa jadi beda, saya nggak tahu. Mungkin ada yang sebagian ngambil dari soal yang saya buat waktu ASTS atau soal yang baru tapi masih mirip-mirip. Nah ini kita akan bahas. Terus nomor 11 sampai 20 itu bab setelah ASTS. Ya kita coba bahas satu persatu ya. Nomor 1, kira-kira apa jawabannya nomor 1? Ada yang tahu atau bingung? Terus saya tanya, ada Yekna, Yekna, apa jawabannya nomor 1 Yekna? Mana sih Yekna suara nak? Tahu siapa ya? Ini 10 8 kayaknya banyak nih lengkap. Ada Ziljian. Ziljian apa nomor 1 jawabannya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh di chat ya. tahu Pak. Oke. Kita bahas berarti ya. Kalau ada yang belum tahu saya bahas aja lah. Yang B pasti Pak, benar. Oh tuh. Si Nathan mah udah aman. Ya. Oke kita bahas. Ya kan Nomor P. 1 itu kata kuncinya adalah perubahan kimia ya. Apa yang membedakan perubahan kimia dari perubahan yang lain? Atau fisika sih yang dibahas. Perubahan kimia itu ada zat baru ya. Itu kata kuncinya. Zat baru. Sedangkan perubahan fisika tidak ada zat baru. Nah, mana di sini yang menghasilkan zat baru? Kalau air mendidih, jelas-jelas air doang. Cuma awalnya cair, jadi uap. Tapi tetap air, nggak berubah zatnya. Kalau gula dilarutkan dalam kopi, ya gula sama kopi dicampur. Tetap gula sama kopi. Es mencair juga sama. Es beku jadi cair, tetap air gitu dalamnya. Garam sama air dilarutkan ya garam sama air tapi jadi nyampur, diaduk-aduk. Yang menghasilkan zat baru adalah kayu dibakar. Karena awalnya kayu dikasih api, berubah jadi arang. Arang itu zat yang berbeda dari kayu ya. Nah, ada reaksi di sana, ada zat baru. Sehingga jawabannya B. Betul ya? Kebayang nggak? Aman? Kebayang Pak, aman, aman. Aman Oke, Pak. kita lanjut. Nomor 2, siapa ya sekarang ya? Saya asal nyebut aja yang kelihatan ya. Kayaknya ada Vira 10 4. Ini Vira 10 4 kayaknya ya. Nomor 2, Vira tahu jawabannya? Mana suaranya Vira? Oh, dibantu sama siapa ya? Ada yang bisa atau ada yang mau mengajukan diri? Wow, banyak banget ya.
Ada aura-aura nih 10, aura 10/8 atau aura 10/4 yang gabung atau dua-duanya gabung. Aura silahkan coba nomor 2 jawabannya apa. Oh ini udah pada jawab. Dedes, Adifan, Villa udah jawab. Oke kita bahas. Atau ada yang udah pada ngerti. Kalau udah pada ngerti saya skip nih nomor 2 nih. Kita bahas aja ya. Boleh jelasin, Pak. Boleh. Oke nomor 2. Ini di kisi-kisinya ngomongin variabel ya. Ini kan sebenarnya materi tentang metode ilmiah. Metode ilmiah tapi kita nggak akan bahas semuanya karena di kisi-kisi kalian fokusnya pada kisi-kisi aja. Yang nggak di kisi-kisi nggak akan keluar. Itu ngomongin variabel ya. Variabel itu dibagi menjadi 3 ya. Masih ingat? Ada variabel independen. Aduh, pakai mouse susah juga. Ya lah gitu ya. Ada variabel dependen. Ada variabel kontrol ya. Independen itu nama lainnya variabel bebas. Dependen itu nama lainnya variabel terikat ya. Terikat. Jadi di sini yang ditanyain sama soal nomor 2 itu variabel independen, dependen atau kontrol. Variabel apa nih? Terikat. Berarti dia variabel. Halo, halo. Suara saya masuk nggak? Ini bisa koneksinya jelek. Hujan soalnya. Masuk Masuk Pak. ya. Ini Masuk, variabel apa Pak, nih? tapi sedikit Tuh. Patah-patah. putus-putus, Pak. Ntar saya ganti. Sorry ya tuh kalau gitu. Bohong, Pak. Lancar. Serius, Pak, patah-patah di aku. Yang lain gimana? Suara iya Lancar jaya, Pak. lancar, benar. Yang lain aman suaranya atau saya harus ganti koneksi nih? Aman ya? Ntar lah ganti koneksi weh bisa riweuh. Kelak. Bapak kayaknya putus-putus nih. Aman Pak. Coba tes. Masuk suaranya sekarang jelas? Aman Pak. Aman Masuk, yang Pak, tadi aman, putus-putus Pak. jelas ya. Oke. Sip. Oke, Jelas, kita Pak. lanjut. Pak. Teman-teman. Ya, jadi yang ditanya ini variabel apa? Variabel independen, variabel dependen atau variabel kontrol di soal ini. Ini ada kata-kata variabel terikat, berarti dependen ya. Pendek. Nah, dependen. Dependen apa bedanya sama independen? Kalau independen itu variabel bebas, maksudnya variabel yang kita tentukan dari awal. Tentunya akan ada variasi banyak ya. Kita bisa bebas menentukan dia. Namanya juga variabel bebas. Ada variasinya. Variasi, contohnya gini. Ini nih, ada intensitas cahaya yang berbeda. Ini variasi. Ada 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux. Maka intensitas cahaya itu menjadi variabel bebas atau independen. Karena kita bebas menentukan dari awal ya. Jadi kan di sini kalau kasus yang nomor 2 ini kan ada 4 pot ya. 4 pot. Masing-masing ditanamin tanaman bayam. Ini katakanlah ini bayam gitu ya. Terus yang masing-masing itu diberikan cahaya yang berbeda. Lux itu satuan cahaya ya. Semakin besar luxnya semakin terang. Yang ini dikasih 100 lux, yang ini 200, yang ini 300, yang ini 400. Nah, karena ada perbedaan pemberian cahaya, maka cahaya ini menjadi variabel bebas. Karena kita tentukan dari awal dia beda-beda. Gitu. Oke. Bedain sama suhu, kelembaban, dan jenis tanah dijaga konstan. Maka ini jadi variabel kontrol. Karena dijaga konstan. Ya. Gitu. Ini kontrol nih. Kontrol itu adalah variabel yang dijaga konstan. Sedangkan variabel bebas itu atau variabel independen kita tentukan dari awal dia beda-beda, oke? Nah, dependen apa atau terikat? Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang kita lihat hasil akhirnya setelah kita berikan variabel bebas. Di sini ada kata-kata di awal, seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Maka laju fotosintesis itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Bisa jadi ya kemungkinan semakin besar cahayanya, semakin cepat fotosintesisnya. Nah, maka fotosintesis adalah variabel dependen atau variabel terikat. Oke, kebayang nggak maksudnya? Tapi di sini di jawabannya tidak ada laju fotosintesis ya.
Adanya jenis tanaman, intensitas, jumlah oksigen, suhu, sama kelembaban. Kira-kira yang mana yang hubungannya sama fotosintesis? Kita lihat lagi di soal. Ini makanya soal literasi ya. Setiap hari peneliti mengukur jumlah oksigen yang dihasilkan sebagai indikator laju fotosintesis. Jadi fotosintesisnya diukur pakai jumlah oksigen yang dihasilkan. Maka jawaban yang tepat untuk variabel terikat adalah C gitu. Kebayang nggak? Ada yang masih bingung? Kenapa jawabannya C? Jelas, Pak. Jelas? Aman, Pak. Oke. Jadi nanti kalau ketemu variabel terikat, dia ngomongin variabel dependent, variabel yang diukur di akhir, dilihat dampak atau hasil akhirnya ya. Kalau independen itu di awal, diatur, dibebaskan, kita bisa kasih variasi ya. Itu bedanya, oke? Kalau kontrol yang diatur tetap, ya ini kontrol semua nih, suhu, kelembaban, jenis tanah. Bisa ya, kita lanjut. Nomor 3, diberikan beberapa zat. Nah, mana yang termasuk unsur, mana yang senyawa? Oke, siapa yang bisa ini? Rafa bisa, Rafa? Yang unsur 1, 3, sama 5. Oke. Apa bedanya dengan senyawa? Bener ya jawabannya ya. Senyawa ya sisanya berarti. Bedanya kalau unsur sendiri ya. Ini unsur, ini unsur, ini unsur. Ini molekul unsur sebenarnya. Kalau yang ada dua-dua ini molekul. Kalau ini benar-benar unsur. Ini molekul unsur. Tapi tetap disebutnya unsur. Kalau gabungan dari unsur namanya senyawa. Ini senyawa, ini senyawa. Jadi kalau ada yang lebih dari dua zat ya senyawa. Bedanya ya kalian lihat angka hurufnya ya. Kalau hurufnya besar sama kecil ini satu dianggapnya satu zat. Kalau besar sama besar udah dua gitu aja ya melihatnya. Ini besar sama besar CO itu adalah dua unsur. Kalau ini C sama O-nya kecil dia satu unsur. Bisa ngebedain ya? Aman? Ya, Pak. Sip. Ini masih soal-soal gampang ya. Nomor, jadi ini jawabannya apa yang nomor 3 ini? Tadi 1, 3, dan 5 adalah unsur. Jadi jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Wah ini penyetaraan reaksi ya. Oh Fatir, coba Fatir jawab 10-5. Nomor 4 apa jawabannya? Bentar, Pak. Oh, hitung dulu. Yang lain boleh hitung dulu. Yang udah ada boleh sambil tulis di chat ya. Atau ada yang bener-bener bingung lihat soal ini. Ini soal yang termasuk yang paling susah di ASTS kemarin kalau saya bilang. Pak, bingung, Pak. Bingung mau dibahas. Ya udah sambil saya bahas. Ada yang udah ngejawab? Oh, Villa udah ngejawab. Ya oke, kita lihat. Pertama, kita ingin melakukan penyamaan atau penyetaraan reaksi. Maksudnya gimana? Kita harus menyamakan. Namanya juga persamaan ya. Kita menyamakan. Apa yang disamakan? Yang disamakan adalah jumlah unsur. Teman-teman yang ikut kemarin Zoom per kelas harusnya masih ingat ya soal ini ya. Karena sempat kita bahas. Jumlah unsurnya kita mau samain. Apa yang harus disamain jumlah unsurnya? Jumlah unsur di kiri sama di kanan. Maksudnya gimana kiri sama kanan? Nah, kita lihat tanda panah. Tanda panah ini akan membatasi. Sebelah kiri disebutnya bagian kiri, sebelah kanan disebutnya bagian kanan. Oke. Ya, ada kiri ada kanan. Kemudian kita lihat unsurnya. Ada banyak unsur di sini. Di kiri ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Tulis aja dulu semuanya ya. Ini pakai cara yang di kotret. Tapi kalau mau kalian mau langsung udah pada jago nggak apa-apa. Di kanan juga sama. Ada C, ada H, ada O. Cuma masalahnya di kiri sama di kanan jumlahnya beda. Tahu dari mana kita jumlahnya beda? Kita lihat angka kecil di sini nih. Angka kecil ini menunjukkan jumlah. Ini namanya indeks ya. Jumlah awal. Tapi nanti bisa kita tambahkan atau kurangkan. Tapi kita lihat ya. Pertama, angka kecil ini menunjukkan jumlah awal. Jadi C di sebelah kiri itu jumlahnya berapa? Dinara. C di sebelah kiri jumlahnya berapa? Bisa nyalain mic nggak Dinara? 3, Bapak. 3, bagus. Di sebelah kanan jumlahnya berapa? Yang ini kan sebelah kanan C kan? Yang kanan 1. 1 ya. Karena nggak ada angka apa-apa di sini 1. Jangan ngelihat kedua ya. Banyak yang suka salah ngelihatnya angka 2.
Tapi sebenarnya 2 ini adalah punya O ya. Nah, C ini kan nggak ada angka apa-apa. Berarti dia itu sebenarnya 1. Oke. Ya. Jadi masing-masing unsur, masing-masing huruf itu punya angkanya masing-masing. Kalau nggak ada angka, sebenarnya dia 1 ya. Oke. Nah, ini kan beda ya, kiri sama kanan. Kiri 3, kanan 1. Gimana caranya biar sama? Kita kalikan. Boleh kali semuanya, boleh kali masing-masing salah satu doang. Terserah kita. Tapi biar paling gampang kan biar sama kanan aja kaliin 3 ya. Kan 1 kali 3 jadi 3. Ya enggak? Jadi sama kan? Nah, konsekuensinya ketika kita mengalihkan angka 3 di kanan, maka C yang di kanan, ini kan C yang di kanan. Depannya kita kali 3. Bukan angkanya jadi 3 ya, bukan jadi kecil 3 gitu di bawah, bukan. Tapi depannya kita kali 3 di sini. 3 ini disebut sebagai koefisien. Nah, ini yang kita harus tulis. Angka-angka ini yang bisa menyamakan ya. Yang bisa menyamakan ini adalah angka-angka ini. Tapi konsekuensinya kalau kita nyimpan angka 3 di sini, bukan hanya C yang berubah jumlahnya, tapi O-nya juga berubah. Dikalikan. 3 kali C-nya 1 kan jadi 3, O-nya tapi jadi ada 2 kali 3 jadi 6. Iya, belum. Iya. Oke, aman ya? Siapa yang bocor nih? Jadi kita simpan angka 3 di sini kebayang ya, kenapa ya? Karena dikali 3 C-nya. Sekarang kita lanjut ke H. Misalnya, iya Alex James, Alex James. Nggak, kayaknya nggak ada nama Alex James setahu saya ya. Eh, Huma 10,6 ya. Huma coba H-nya berapa di sini Huma? Jumlah H di kiri ada berapa? Mana Huma suaranya? Nggak ada, oke. Saya ganti siapa ya? Radifa deh, Radifa 10,2. Mana Radifa suaranya? Ada nggak? Ah, 8, Pak. H-nya 8, bagus. Di kiri, di kanan ada berapa? Ada 2. Ada 2, betul. Beda atau sama nih? Beda ya, berarti biar sama dikali berapa? Mana yang harus dikali? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Yang Pak. kanan, dikali berapa? Biar sama, 4. biar kali 4, biar jadi 8 kan? Maka konsekuensinya, H di kanan kali 4. Mana H di kanan? Oh ini, ya kan? Tadi kan? Kali 4, jadi 8. Oke. Sampai sini kebayang ya? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, saya ulang lagi. Aman ya? Sekarang kita hitung O-nya. O yang paling ribet. Siapa ya? Siapa yang mau? Alif, Alif 10,8. Ada Alif, suaranya Alif. Aman, Pak. Nah, O di sebelah kiri ada berapa Alif? Sebelah kiri ada 2. 2, bagus. O sebelah kanan ada banyak nih. Di sini sama di sini. Yang satu-satu dulu dihitung sama Alif. Sebelah sini ada berapa yang CO2? 6. 6. Kenapa 6? Awalnya 2 dikali 3 ya teman-teman. Karena sudah ada angka 3 di sini. Jadi harus dikali. Jadi O-nya 6. Karena dia ada O lagi di sini, kita harus tambahin. Karena beda zat ya. O yang di sini berapa, Liv? 4. 4. Jadi totalnya berapa? 10. 10. Beda ya, kiri sama kanan. Biar sama diapain, Liv? Dikali. Kali berapa? Dikali 5. Yang kiri, yang kanan? Iya. Yang Yang, kiri. yang kiri kali 5. Jadi 2 kali 5. Berarti di sini dikali 5. Karena O yang di kiri yang dikali 5. Nah ini udah sama nih kalau kalian cek. C-nya udah sama-sama 3. H-nya sama-sama 8. O-nya sama-sama 10. Udah berarti selesai. Nah berarti di sini ada angka berapa sebenarnya? Kalau kita nggak nulis angka apa-apa, di sini 1 ya sebetulnya ya. Berarti 1, 5, 3, 4. Jawabannya adalah A. Bisa? Ada yang masih bingung? Satrio aman nggak? Atira Aman, Pak, aman. aman. Desti Amalia itu siapa ya? Ini saya banyak nama-nama yang asing. Bisi, bisi. Saya skip. Atau pakai nama lain kalian teh gitu. Tolong pastiin aja ya. Aman ya yang lain ya. Oke, kita lanjut.
Nomor 5. Oh, ini mah jago-jago kayaknya. Siapa ya? Gasan lah si Gasan. San, kumaha ya San? Apa? Oh, karu suaranya ke gitu bisa lagi sakit cenah. Karunya Apa jawabannya San? Apa? A Bukan. ya. Ya, betul. Tapi gimana caranya? Kita ingat-ingat rumus proton, neutron, sama elektron ya. Proton itu rumusnya adalah nomor atom. Pokoknya sama persis udah. Kalau nomor atomnya 20 berarti protonnya 20 udah persis ya. Ingat-ingat. Neutron rumusnya adalah nomor massa, saya tulis M aja ya, dikurang nomor atom. Nah, di sini kan 40 kurang 20 ya. Nomor massanya 40 kurang 20. Jadi ya 20 jadinya kan. Elektron itu apa? Nomor atom, Na ya saya tulis, dikurang ion. Cuma di sini kan ionnya nggak ada ya. Kalau ada ion tuh tulisannya jadi kayak gini, Z plus, Y min, itu ya ion. Kalau ini nggak ada ya udah langsung aja. Berarti ionnya dianggap nol. Berarti nomor atom aja kan 20. Makanya jawabannya jadi 20, 20, 20. A. Bisa ya? Faidah bisa ya? Netsi bisa ya? Vivi aman ya? Suara saya masih masuk ini. Masih, Pak. Aman. Aman, Pak. Oke, Ya, sip. Pak, Lanjut masih. ya. Kita lanjut nomor 6. Ah, ini reaksi apa nih? Ada yang bisa? Komposisi, Pak. Dekomposisi ya. Ah, apa bedanya? Kalau sintesis itu reaksi pembentukan ya. Dari dua atau lebih bergabung jadi satu. Itu namanya reaksi sintesis. Kalau dekomposisi dari satu dipecah jadi banyak ya. Nah, kayak contoh yang di soal itu namanya dekomposisi. Kalau pembakaran kita nggak bahas ya. Dia reaksi dengan oksigen sebetulnya pembakaran itu. Tapi kita nggak bahas ini. Penggantian tunggal maupun ganda itu sebenarnya reaksi yang tetap sama dari dua jadi dua. Cuma dia tukeran. Namanya substitusi ya nama lainnya. Substitusi. Gitu. Oke, jadi jawabannya benar tadi dekomposisi. Jawabannya B. Bisa ya? Kita lanjut. Pak, Ya, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. dekomposisi sama penguraian Oh sama, bedanya apa? sama. Itu cuma bahasa doang. Kalau Oh, dekomposisi sama. itu bahasa dari bahasa ilmiah. Kalau penguraian bahasa Indonesia. Itu bahasa Inggris lah Oke, dekomposisi Pak. ya. Makasih. Sip, persis. Kayak sintesis dengan pembentukan dia sama. Kayak substitusi dengan penggantian dia juga sama. Cuma ke bahasa doang ya. Ya, hati-hati dengan bahasa. Jadi kayak tadi kayak variabel kontrol, variabel terikat, variabel dependent itu sama sebenarnya. Variabel bebas, variabel independen. Ya, cuma memang penggunaan bahasa aja. Lanjut nomor 7. Wow, ini soalnya lumayan. Siapa ya yang jago? Kayaknya Amel 10-4. Amel jago kayaknya nih. Pak. Coba Mel, Aduh, masih inget aku nggak? bro ini. Iya sok hitung aja Ya, dulu, Pak, nggak sebentar, apa-apa. Pak. Sok, yang Aku lain juga coba boleh dulu, Pak. ngitung. Ya, masih ingat tapi bilangan kuantum ya Mel ya? Masih, Pak. Oh bagus. Tapi harus buka catatan sih. Sok buka. Oh Adli sudah menjawab, tapi nggak apa-apa yuk. Sambil aja kita bahas ya, Amel kalau udah ada jawabannya bisa di chat atau disampaikan di mic. Jadi bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan konfigurasi elektron terakhir ya. Konfigurasi elektron valensi. Konfigurasi itu maksudnya gimana? Yang satu S2, 2S2 kan gitu kan? Ini konfigurasi kan? Ya. Masih ingat kan konfigurasi ya yang dijabar-jabarin. Cuma memang di kisi-kisinya saya lihat yang ditanya bilangan kuantum langsung. Ya udah kita fokus ke bilangan kuantum. Misalnya contoh 2S1. Ini kan bilangan kuantum suatu unsur bisa kayak gini. Jadi, kalian harus ingat-ingat namanya ya. Dua ini apa? Melambangkan kulit ya. Kalau S ini melambangkan apa? Amel masih ingat nggak S ini melambangkan apa? Di catatannya ada nggak tuh? Sup kulit, Pak. Sub kulit bagus. Thank you yang jawab. Nggak kelihatan namanya. Kalau si angka kecil di atas melambangkan apa dia?
elektron ya. Nah, bilangan kuantum juga melambangkan ini tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk 4 huruf dia tuh. Apa 4 huruf yang ada di bilangan kuantum? N, L, M, S ya. Nah, N itu menunjukkan apa? Kulit ya. Jadi persis dengan angka depan di sini. Kalau N-nya 2, ya angka depan di sininya 2. Kalau N-nya 3, angka depannya 3. Karena persis ya. Jadi ini tuh N sebetulnya. Kalau L melambangkan sub kulit. Ya. Jadi ini dilambangkan oleh L sebetulnya. Tapi subkulit itu kan punya nilainya masing-masing ya. Kan ada 4 subkulit ya. Kalau L-nya 0, oh Cesa mau gabung kayaknya nih. Apa? Kotret-kotret juga. Kalau L-nya 0, dia S ya subkulitnya ya. Kalau L-nya 1, subkulit apa? P ya. Kalau Nah, L-nya 2, subkulit D. Kalau D. L-nya 3, subkulit F F. ya. Nah, kan gitu ya. Good. Nah, jadi kita lihat di sini nanti ya. Ini melambangkan subkulit dan subkulit. Nah, tapi M itu melambangkan apa? M dan S sebenarnya melambangkan elektron. Tapi lebih tepatnya kalau M itu dia posisi elektron. Elektron. Di mana? Di orbital. Nah, orbital itu masih ingat nggak? Orbital itu adalah kotak-kotak ya. Kalau S kan kotaknya 1. Ini orbital nih. Kalau P kotaknya 3. Kalau D kotaknya berapa? Ada 5 ya. Saya nggak usah gambar semua lah. Kalau F kotaknya 6. Ya. Kalau S melambangkan arah elektron ya. Masih ingat kan? Ada 2 kemungkinan. Kalau S-nya positif setengah, dia ke atas arahnya. Kalau S-nya negatif setengah, dia ke bawah. Ya, Amel udah nemu belum, Mel? Jawaban ini tadi. Mana tadi Amel suaranya? Iya, Pak. Udah nemu belum? Kalau belum, bantuin kita kerjain ini aja bareng-bareng yuk. Nah, siapa? Iya, Amel sambil bantu saya ya. Unsur G. Ya, ya. Unsur G ini N-nya 2, berarti dia apanya yang 2 dari N ini? Itunya, Pak. Kulitnya, Kulitnya, angka besar, kita tulis angka 2 ya. depannya 2. Ya. Mm-mm. Kemudian L-nya 1, berarti dia menunjukkan 2P. 2P bagus ya. Karena L1 itu dia nilai 1 itu sama dengan P ya. Kemudian M-1 itu kita nggak bisa langsung, tapi kita harus gambar dulu ya orbitalnya. Karena dia menunjukkan posisi. Ada berapa mil orbital P? Kotaknya? Eh, 3. 3, bagus. Terus di sini kasih 0, kasih nilai ya. Ke sini plus 1, di sini min 1. Jadi mulainya selalu dari tengah ya. Ke kanan plus, ke kiri min. Dia berhentinya di nilai berapa mil M-nya? -1. Berarti di kotak pertama ya. Cuma dia bisa ke atas, Iya. bisa ke bawah. Kita lihat dari S. S-nya positif, negatif. Negatif. Ini S-nya positif. positif. Berarti dia ke atas atau ke bawah? Ke Kalau positif ke atas nih. Ini nih, Mel. Kalau positif dia ke iya, atas. Kalau negatif dia ke bawah. Ini bawah. positif, berarti dia ke atas. Berarti cuma 1 cukup. Isinya kayak gini. Berarti dia berapa elektron di sini? 2P? 1. 1. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba yang H. Yang H saya bikin di sini ya. Ini yang G. Ini yang H. Yang H, siapa yang mau bantuin ya? Amel udah lancar. Eh, Hasan, coba Hasan. 10.5. Hasan mana suaranya ada? Wah, taridur ieu mah euy. Siapa ya? Siapa yang mau eh memberikan bantuan? Mazaya 10.8. Ada nggak suaranya? Oh, Apa? Satrio udah dapet euy.
Mas Zaya cobain deh. Tapi kita H ya, kita bikin yang H. Berarti kulitnya berapa Mas Zaya? 3, Pak. 3. Subkulitnya D. D. Orbitalnya kita gambar dulu kan. Ya, Ada berapa orbital D? 5. 5. Nah, kita kasih nilai. Dia berhenti di kotak yang mana Mas Zaya? Hmm? Nilai M-nya berapa? 0. Nol. Berarti di 1, di 2, di 3, di 4, di 5 kotaknya. 3. Di 3, di tengah ya, di sini. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Bawah. Berarti kita isi dulu penuh ke atas kan? Karena harus ke Ya. atas dulu semuanya. Baru berhenti di ke bawah tapi di nol. Set. Berarti ada berapa totalnya? 3D 8. 1, 8. 2, 3, 4, 5, Eh, 6, 7, 8 kan? Kan ngisi 5 ya. dulu ke atas, 3 lagi ke bawah. Jadi ini 8 Satrio ya. Hampir dikit lagi Satrio. Eh, Satrio bener deh 8. Oh iya, jago. Kirain saya 6, kurang kebaca. Sorry, sorry. Oh, udah jago berarti Satrio bisa. Nah, sekarang tinggal kita jawab ya. Lihat yang A. Elektron dari unsur G berada subkulit P dan memiliki satu elektron tidak berpasangan. Benar atau salah ini? Di G, dia ada di subkulit P dan memiliki satu elektron tidak berpasangan. Betul ya? Ya, jawabannya A. Elektron dari unsur H berada di subkulit S. Salah, jelas-jelas ya. Harusnya di D kan. Elektron dari unsur G berada di kulit ketiga dan memiliki, udah salah-salah jelas-jelas. Karena dia di kulit kedua ini. Elektron di subkulit H, di unsur H berada di subkulit D, betul. Memiliki satu elektron tidak berpasangan. Salah, harusnya ada dua ya. Yang ini sama yang ini kan, tidak berpasangan. Ini salah. Elektron di unsur G berada di subkulit S juga jelas-jelas salah ya. Jadi jawabannya A. Bisa? Ada yang masih bingung? Ya, Bu. Aman ya? Oke, jadi soal ini agak lumayan panjang. Kita lanjut lagi. Nomor 8. Ada yang bisa jawab? Unsur dengan nomor atom berikut berada pada golongan yang sama kecuali 10 bukan, Pak? 10. Jawabannya betul. Ada yang bingung? Mau dibahas atau kita lanjut nomor selanjutnya? Lanjut aja, Pak. Lanjut. Oh, udah pada jago ya. Ada yang butuh diulang ini? Oke, udah pada jago Ada. kayaknya ya. Kalian hafalin aja golongan 8 ya. Tinggal geser-geser dari golongan 8. Atau kalian jabarin konfigurasi elektronnya kalau mau lebih tepat ya. Tapi akan sangat membantu kalau kalian hafal golongan 8 ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nomor 9. Nah, mana yang merupakan pernyataan teori Dalton ya? Ada yang tahu nomor 9? Banyak yang nggak ada namanya, titik-titik-titik. Saya bingung nih siapa namanya, nggak bisa saya panggil. Kalau bisa pakai nama sendiri. Abel, Abel tahu nomor 9 apa? 10-8 Bel. Oh, ada yang udah jawab, Villa. Mana suaranya Abel? Ya, jawabannya sebenarnya bener C ya. Kenapa? Karena Dalton itu kan bilang sebetulnya yang namanya atom tidak dapat dibagi lagi ya. Dia adalah bagian terkecil dari suatu benda, tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah kata-kata dari Dalton. Tapi Dalton juga bilang ada tambahan-tambahan. Salah satunya adalah semua atom dari unsur yang sama identik dalam massa dan sifat. Itu juga kata-kata Dalton. Kemudian Dalton bilang bahwa unsur itu bisa bergabung menjadi senyawa. Itu kata-kata Dalton. Ya, jadi ini kata-katanya Dalton. Kalau kalian bingung kita bisa cek juga selanjutnya. Atau memiliki inti yang bermuatan positif. Ini bukan Dalton. Dalton nggak bilang nggak punya bagian ya atau atom itu ya. Ini kata-katanya Rutherford. Atom dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil juga jasa salah ya. Dalton bilang atom itu tidak dapat dibagi. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit. Ini kata-katanya Bohr ya. Atom terdiri atas partikel bermuatan positif negatif. Ini adalah kata-katanya Thomson. Jadi Dalton fokusnya ke semua atom dari unsur yang sama identik dalam massa dan sifat. Ya, kalian fokusnya pada teori Dalton aja ya, karena yang ditanyain di kisi-kisinya itu adalah Dalton. Gak usah ngapalin yang lain terlalu banyak. Karena banyak yang masih harus dibahas di bab-bab selanjutnya ya. Sampai sini kebayang ya nomor 9 ya. Aman? Aman, Pak, Sip, aman. lanjut. Aman, Bapak. Mantap.
Nomor 10. Nah, ada yang bisa ini kimia hijau. Mana kira-kira jawabannya? Siapa yang bisa ya? A bukan, Pak. Oh, B bukan, Pak. Retsi udah dapat. F, Pak. D Kita lihat. bukan, Pak. F, kumaha F. Oke, kita coba analisis satu-satu. Kalau kalian bingung kayak gini, kita lihat jawabannya masing-masing aja, eliminasi jawaban. Caranya kayak gitu. Soal-soal literasi itu akan lebih logis kalau kita eliminasi jawaban. Mana yang nggak mungkin? Bener. Kita lihat A. Kita baca dulu deh ya teksnya ya. Ada perusahaan yang ingin bikin plastik, tapi dia ingin mengurangi lingkungannya dengan beralih dari plastik itu kan awalnya dari minyak bumi kalau teman-teman tahu ya. Dari minyak yang kita pakai jadi bensin juga. Tapi diganti ke plastik dari tanaman. Sekarang kan udah banyak ya plastik-plastik yang bisa terurai lebih mudah. Karena dia basicnya adalah tanaman seperti pati jagung itu juga ada. Nah, perusahaan ini mengembangkan proses produksi yang menggunakan katalis ramah lingkungan untuk mengurangi energi yang dibutuhkan selama reaksi kimia berlangsung. Perusahaan juga berfokus pada pengurangan limbah dengan mendaur ulang air ya. Jadi pokoknya si kegiatan itu lebih ramah lingkungan, lebih hijau ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Menghindari penggunaan bahan baku terbarukan dan meningkatkan limbah. Kira-kira sesuai nggak? A. Jelas-jelas enggak ya. Enggak, Pak. Karena meningkatkan limbah. Ya. Padahal kan dia ingin mengurangi limbah. Dan kalau bahan baku terbarukannya sih oke. Tapi ini menghindari masalahnya. Jadi salah ya yang A ya. Nah, hati-hati gitu aja cari cara ngeceknya. Yang B. Menggunakan bahan baku terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Ini mungkin ya. Pakai bahan baku terbarukan tuh bahan baku yang bisa didapatkan mudah di alam. Kemudian efisiensi energi. Ada kata-kata efisiensi juga di sini. Oke. Yang C, menggunakan bahan baku berbasis minyak bumi, itu justru ingin diganti sama dia ya, dan meningkatkan limbah. Ini salah. Yang D, meningkatkan penggunaan energi fosil. Fosil itu minyak ya. Dan mengurangi daur ulang juga salah. Justru dia ingin memperbanyak daur ulang. Menggunakan bahan baku berbasis tanaman, benar. Tapi ini kata-kata meningkatkan limbah. Salah juga. Jadi dari semua jawaban ini yang paling logis adalah B. Itulah jawabannya. Gitu ya. Jadi caranya adalah eliminasi jawaban kalau kalian bingung. Cek satu-satu, ini nggak logis, ini logis. Kalau ada dua, nah kalian tinggal cocokin sama teksnya. Kalau ada dua yang masih mungkin logis. Tapi kalau nyisa satu ya tinggal itu jawabannya pasti. Itu akan lebih mudah. Kalau kalian bingung, dari nyisa dua ya tembak aja. Nggak rugi kan kalau nembak ya? Nggak minus. Oke sip. Lanjut ya. Nah nomor 1 sampai nomor 10 itu soal ASTS. Jadi kalian harusnya masih pada ada memorinya ya. Kalau ada yang butuh soal STS kirim chat aja ke saya nanti saya kirim soal STS-nya yang ada jawaban kalian yang benar yang salahnya. Yang belum tadi ada yang minta siapa Adli kalau nggak salah ya. Nanti habis ini ya saya kirim ya. Pokoknya yang butuh soal chat ke saya Lalu aja. sampai mana zoomnya? Lanjut ya. Nomor 11. Jadi sudah masuk ke materi setelah STS. Tapi ini masih yang saya ajarin di kelas kalau nggak salah tentang eh, sifat periodik unsur ya. Saya jelasin dikit dulu buat mereview. Sifat periodik unsur itu kurang lebih ada dua pola ya. Jadi kita kan harus masih ingat ya ada tabel periodik nih. Bayangin kotak ini tabel periodik. Dalam tabel periodik ada sifat-sifat yang berurutan atau berpola sesuai tabel periodik. Ada yang polanya makin ke kiri, makin ke bawah, makin besar. Ada yang polanya semakin ke kanan, semakin ke atas, makin besar. Apa pola yang kiri bawah makin besar? Yaitu adalah jari-jari atom. Saya singkat JJA ya. Maksudnya adalah jari-jari atom. Yang kedua itu sifat logam. Terus yang ketiga adalah sifat basa. Ini tiga sifat ini semakin ke kiri bawah semakin besar. Sehingga yang paling besar tuh yang ada di sini kalau kalian lihat tabel periodik. Ini tuh CS atau FR ya. Ini paling kiri bawah nih zatnya. Maka dia paling besar. Paling kecil ya di sini gitu ya. Sedangkan yang kanan atas itu adalah ada 4 sifat ya. Kalau waktu itu saya singkat di kelas itu EA. EA. Apa aja ini? Energi ionisasi ya. Saya tulis EI lah, energi ionisasi. Susah banget pakai mouse soalnya. Yang kedua afinitas elektron, AE. Terus elektronegativitas EL, terakhir sifat asam. Nah, 4 sifat ini
Beda kebalikan dari ini. Makin kanan atas makin besar. Maka di sini dia contohnya di sini adalah ada F, sebelahnya lagi ada helium ya. Sorry, ada neon gitu. Ini bagian yang paling besar di sini ya. Sampai sini kebayang nggak materi ini? Wih, Hansa udah jawab, jago Nah, sekarang karena kita punya banyak unsur, kita harus bikin dulu di tabel periodik dia gimana ngurutnya. Nah, kalian harus inget-inget, sebenarnya enak-enak kalau kalian inget golongannya ya. Tapi kalau kalian nggak inget golongannya, kalian bisa ramalkan. Kan semakin kanan berarti semakin besar nomornya. Nah, yang deret-deretan kayak gini pasti deketan dalam satu baris yang sama. N sebenarnya kalau kalian ingat dia golongan 5 ya. Karena dari gas mulia dia geser 3 ya. Jadi di sini N golongan 5 katakanlah. Kemudian O itu golongan 6, F itu golongan 7. Jadi dia tuh sebelah-sebelahan ya. NOF. Sedangkan P itu ada di baris selanjutnya. Tapi dia sama-sama golongan 5, berarti di bawah N. P. Makanya kalau kalian apal golongan sebenarnya enak. Di bawah O itu ada S, di bawah F itu ada Cl. Jadi dia posisinya kayak gini. Nah, dengan posisi kayak gini kita sudah bisa melihat sebetulnya. Kita ingin nanya apa? Mana yang jari-jari atomnya paling besar sampai paling kecil kan? Berarti di sini siapa yang paling besar jari-jari atomnya? NOFPSCl. S. Jari-jari atom paling besar itu makin ke kiri makin ke bawah kan? Nih, jari-jari atom ya. Yang warna hijau kan? P, Maka Pak. P paling besar. Sedangkan Berarti yang paling P kecil siapa? Pak. Kenapa? F. F paling Paling kecil kecil. F. Iya, paling kecil F. Betul. Jawabannya A. Jadi jawabannya A. Ya udah kelihatan nggak ada lagi soalnya kan? Yang P paling. Nah itu cukup udah ngelihat kayak gitu. Kalau kalian mau jabarin lagi boleh aja. PSCl. Karena dia kulitnya lebih besar. Kalau kulit lebih besar maka jari-jarinya pasti lebih besar. Kalau kulitnya makin kecil di atas nih, maka jari-jarinya makin kecil. Ya. Jadi PSCl dulu selesaiin baru NOF. Gitu. Tapi kalau kita cukup ngelihat paling kecil sama paling besar udah cukup. Bisa ketahuan jawabannya. Nggak usah lama-lama lagi kalian perhatiin. Cukup dari paling kecil sama paling besar. Kebayang? Nomor 11? Aman ya? Makanya fokus pada sifat-sifat ini. Yang ditanya apa? Apakah jari-jari atom, apakah logam, apakah sifat basa, atau energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, atau sifat asam ya. Kebayang ya? Kita lanjut. Bayang, Pak. Sip. Bayang Nomor Pak. 12. Nomor 12 gini ya. Nomor 12 itu ada 5 unsur ya dikasih. Beda lagi unsurnya maksudnya. Tadi kan ada. Terus kemudian ditanya unsur-unsur tersebut berdasarkan energi ionisasinya dari terendah ke tertinggi. Berarti kita fokus ke mana? Energi ionisasi ya. Yang ada di warna biru nih, yang ini nih, EI. Ini energi ionisasi. Berarti semakin kanan atas semakin besar ya. Nah kita ramalkan dulu posisinya kan ini kan. X 4 ya, berarti dia golongan 2 di sini. Y itu golongan 4 ya di sini sebelahnya. Di sini harusnya ada lagi tapi nggak usah. Karena nggak disebut di sini nggak usah. Z golongan 7 ya di sini. W golongan 8. P itu 38 itu strontium golongan 2 kalau nggak salah ya. 36 tambah 2 ya, golongan 2. P di bawah X. Oke. Nah, jadi ini saya kasih 4 kan nomor unsurnya ya, 6. Maka dia ngurut kan, 9 pasti ke kanan. 10 itu golongan 8. Pi itu golongan 2. Karena dari 36 tambah 2 ya. Kalau kalian ingat, makanya penting kalau kalian bisa meramalkan golongan sebetulnya. Jadi enak posisinya tahu. Nah, sekarang secara logika, mana energi ionisasi yang paling besar? Dari sini, dari pola ini. Tentunya adalah apakah X, W. Y, W ya? Karena makin kanan atas kan. Ini paling besar nih. Ini paling W. besar. Yang paling kecil siapa? Y. V. V, V, V V. ya, ini V ya betul. Udah. Kalau ngurut, kalau kita mau urutin berarti yang paling duluan adalah yang paling kecil itu V. Kemudian siapa setelah V? X ya. Kemudian Y, kemudian X, Y, Z, Z, W. kemudian W. Kan gitu kan? Berarti jawabannya yang mana? V, X, Y, Z, W. A. Betul tadi jawabannya. Siapa yang udah jawab A tadi? Ulul ya. Ulul, Adli,
Ya udah bisa. Oke. Tapi kalau di kisi-kisi ya, saya ngelihat kisi-kisinya itu ditanya grafik. Bagaimana bentuk grafiknya berdasarkan energi ionisasi dan nomor atom. Nah, kalau kalian disuruh bikin grafik ya, kalian lihat energi ionisasi, ini nomor atom. Kalian tulis dulu nomor atom yang paling kecil yaitu X. X, kemudian kalian lanjutin ke W, di sini misalnya X ya. X, kemudian sorry, setelah X itu Y ya, nomor atom kedua ya. Y itu kan lebih tinggi daripada X. Energi ionisasinya berarti dia naik ke atas. Habis itu Z lebih tinggi lagi kan? Berarti bikin lagi di atasnya. Z, terus W makin tinggi lagi karena paling besar kan. Sedangkan V paling kecil kan, di bawah dia di sini. Tapi bikinnya di kanan karena nomor atomnya paling besar ya. Nah, kalau disuruh bikin garis grafik, berarti dia naik ke atas, terus turun ke bawah. Nah, grafiknya kayak gitu. Kalau ditanya grafik ya, karena saya lihat di kisi-kisinya yang ditanya grafik. Jadi, ya kayak gitu. Kalau misalnya polanya beda ya, kalian ikutin aja polanya. Siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Tapi ini berdasarkan urutan nomor atom. Jadi ini nomor atom pertama, nomor atom kedua, selanjutnya ketiga, keempat, terakhir. Nomor atom paling besar disimpan di kanan, paling kecil nomor atomnya disimpan di kiri. Tapi energi ionisasinya naik turun tergantung dari besar kecilnya. Ya, itu cara bikin grafik ya. Kebayang nggak? Aman ya? Bayang, Pak. Sip. Bayang, Pak. Bayang Oke. Bapak. Kita lanjut. Nomor 13. Oh, ini dia. Diberikan 4 unsur dengan sifat periodik. Ini ada yang typo ya saya. Saya ganti dulu bentar. Ini harusnya lebih tinggi dari... Oh, ini udah bener. Di PDF yang saya share typo kalau nggak salah. Jadi afinitas elektron lebih tinggi dari H ya. Dan jari-jari lebih besar dari G. Ini kita disuruh meramalkan ada satu unsur periodik ya, unsur dengan sifat periodik dalam satu golongan. Jadi GHIJ itu dalam satu golongan. Golongan itu maksudnya atas bawah ya, dalam satu kolom. Kita harus meramalkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Oke? Fokus pada sifat-sifat yang tadi. Sekarang kita lihat dulu unsur G. Unsur G memiliki jari-jari atom lebih kecil dibandingkan dengan unsur lainnya. Dan energi ionisasi paling tinggi. Oh, tadi kalau energi ionisasi paling tinggi berarti dia kanan atas atau kiri bawah? Kanan Energi ionisasi kanan atas. atas. Berarti yang energi ionisasinya paling tinggi berarti paling atas kan ya? Dalam satu golongan berarti G itu paling atas. Dan terbukti dari jari atomnya paling kecil. Karena jari-jari atom itu makin ke bawah makin besar. Jadi kalau dia paling kecil berarti di atas sudah cocok ya. G apa nih ya ke atas ya. Sekarang H. H memiliki afinitas elektron lebih rendah daripada G. Oh, afinitas itu sama kayak energi ionisasi ya tadi. Energi ionisasi, afinitas polanya sama. Tapi bedanya kalau energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Kalau afinitas, energi yang dikeluarkan untuk menarik elektron menjadi ion negatif. Jadi ini hubungan sama ion positif, ini hubungan sama ion negatif. Tapi sama-sama semakin ke kanan atas semakin besar ya. Nah, afinitas elektron H lebih rendah dari G. Ya, berarti dia di bawah G kan? Karena afinitas itu makin kanan atas makin besar. Jadi kalau lebih rendah berarti di bawah. Tapi lebih besar daripada I. Berarti I di bawah H lagi. Posisinya kan kayak gitu. Nah, tapi kita lihat dulu si J-nya, sorry ya. Berarti H itu di bawah G, I itu di bawah H. Terus I memiliki jari-jari atom terbesar dan energi ionisasi terendah. Oh, berarti paling bawah dia kan? Karena energi ionisasi terendah, berarti paling bawah. JJE-nya paling besar, ya jelas-jelas paling bawah ya. Karena jari-jari atom itu ke sini kan, kiri bawah ya, jari-jari atom itu kan tadi ya, lawan dari yang lain. JJA itu makin kiri bawah makin besar. Terakhir si J memiliki afinitas elektron lebih tinggi dari H. Berarti di atas H, jari-jari atom lebih besar dari G, berarti di bawah G. Berarti J itu di sini. Berarti GJHI jawabannya A ya. Kebayang nggak? Ada yang masih bingung dengan soal nomor 13? Aman? Bentar, Pak. Sok, Rafa coba di ini dulu. Kirana aman? Aman, Pak. Sip. Anak-anak 10.3 aman ya?
10-1 aman ya. 10-2, 10-2 ada nggak sih? Tadi kayaknya telat ngirim ya. Yasmin, Abigail aman. 10-2. Aman, Pak. Ini bisa ya? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung saya ulang lagi. Kalau aman kita lanjut. Paham, Pak, paham. Oke. Yang penting bagaimana mengurutkan dalam satu golongan ya. Karena si kisi-kisinya ngarahnya ke sana. Tinggal cek pola semua polanya. Nomor 14. Jadi ini tolong kalau di PDF-nya agak harus diperbaiki ya karena typo. Nomor 14. Oke, sekarang kita ngomongin atom fluorin. Atom fluorin itu nomor atomnya 9. Kalian bisa cek ya di data yang di atas. Atom barium itu nomor atomnya 4. Sorry saya lupa. Barium itu berapa? Ada yang punya data barium? Dia golongan 2. 56 ya. 56. Barium Ba. Sorry. Atom fluorin lebih mudah membentuk ion negatif daripada atom barium. Karena. Nah ini sebenarnya kita harus melihat fokus pada golongan. Lebih gampang ya. F itu Ya, golongan berapa? F itu golongan 7. 7A. Kenapa 7? Pokoknya cara menentukan golongan lebih gampang. Kalian ingat gas mulia. Negara. Heboh negara Arab. Gas mulia. Ya. Heboh negara Arab. Karena serangan ranjau. Heboh He2 Ne10 ya. Tambah 8. Tambah 8 lagi 18. Tambah Kr 36. Tambah 18 sorry ya. 836. Tambah 18 54. Tambah 18 lagi 86 ya. Tambah 32 sorry ke terakhir. Ini pada ingat ya, kan kita udah ulang-ulang waktu sebelum ASTS ini ya. Nah, kalau kita ingin ngelihat golongan, ini kan golongan 8. Nah, kalau kita ingin ngelihat golongan 7A, maka kita tinggal kurangin 1, kecuali yang atas. Yang ini jadinya 9. Jadi 9 itu golongan 7. Terus kemudian 18. Kurangin 1, 17. Itu golongan 7. 35, golongan 7. Ya, jadi ini golongan 7. Pokoknya kurangin aja 1. 53, golongan 7. Kalau golongan 6 kurangin 2. Berarti ada 8. Terus 16. Kalau golongan 5A kurangi 3. Berarti jadinya 7. 15 ya. Golongan 4A berarti kurangi 4. Kan gitu aja ya cara ngelihatnya. Berarti ini 6 gitu ya. Dan seterusnya ya ke bawah tinggal dikurangin. Golongan 3 berarti kurangi 5. Berarti di sini 5. Dan seterusnya. Kalau golongan 1A 2A lebih enak ngelihatnya nambah. He2 nambah 1 3. Ini golongan 1. 10 nambah 1 11. Ini golongan 1. 19 golongan 1. 37 golongan 1. 55 dan seterusnya golongan 1 ya. Golongan 2 tambah 2. 2A. Jadi 4 itu golongan 2. 12 golongan 2. 20 golongan 2. Nah 56 itu kan dari 54 tambah 2 ya. Di sini kan berarti dia golongan 2 ya. Jadi ini golongan 7. Yang ini golongan 2. Kebayang nggak cara menentukan golongan? Biar kalian gampang buat jawab soal-soal kayak gini. Ya. Nah golongan 7 itu kan untuk mencapai kestabilan. Kestabilan tuh kalau dibahas ya, mungkin sama Bu Ayu udah dibahas. Cara mencapai kestabilan itu adalah dengan menjadi golongan 8. Berarti kurang 1 kan ya. Berarti caranya adalah dia menarik 1 elektron ya. Menjadi ion negatif. Maka F itu berubah jadi F min. Sedangkan barium golongan 2, untuk golongan 1, 2, dan 3, itu lebih mudah untuk melepas elektron menjadi ion positif. Jadi Ba itu, karena golongan 2, lepasin aja dua-duanya. Jadi 8. Karena 2, habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi ke 1 ya. Jadi kalau 1 ngelepas, ke 8 dia. 2 ngelepas 2, ke 8. Jadi 2 plus. Oke. Kebayang nggak? Jadi kalau golongan 4, 5, 6, 7, cara mencapai kestabilannya nambah. Jadi ionnya negatif. Karena nambah elektron. Kalau 1, 2, 3 lepas. Jadi ionnya positif. Tergantung dari jumlahnya. Gimana caranya jadi 8. Ya. Aman? Sekarang kita lihat. Atom fluorin kenapa lebih gampang untuk membentuk ion negatif? Karena jelas-jelas ya
Kalau fluorin lebih bersifat logam daripada barium. Enggak, tadi logam itu semakin ke kiri bawah semakin besar. Fluorin sama barium kan harusnya F dulu di sini, barium tuh di sini. Justru Iya. harusnya barium lebih logam daripada fluorin ya. Jadi ini salah. Dan yang memang yang bisa melepas ion positif itu, jadi ion positif itu adalah logam. Kalau yang negatif adalah non logam ya. Massa atom relatif sebenarnya nggak ada hubungan ya. Tapi kalau kita bandingin lebih besar nomor atom, pasti lebih besar massa atom relatif. Jadi ini tuh salah juga ya. Cuma dia nggak terlalu banyak hubungan lah. Kita nggak terlalu banyak bahas. Apalagi suhu ya. Suhu juga nggak terlalu kita bahas ya. Nah, yang D atau yang E sebenarnya yang ada sifat-sifatnya atau yang A. Kita lihat, fluorin memiliki afinitas elektron lebih besar. Benar ya? Karena dia makin Betul. kanan atas kan. Ini benar. Tapi kenapa dia lebih benar? Karena yang namanya afinitas, kalau kita lihat, pengertian afinitas itu adalah tadi apa? Energi yang dikeluarkan untuk menjadikan si atom itu ion negatif ya. Kata kuncinya gitu, afinitas itu menjadi ion negatif, melepas elektron. Menarik elektron menjadi ion negatif. Jadi makanya dia tepat membentuk ion negatif dengan afinitas. Jadi jawabannya D. Kalau ion positif itu hubungannya sama energi ionisasi. Kalau ion negatif sama afinitas. Ya, jadi jawabannya D. Kalau elektronegatifan salah karena makin besar itu ke atas ya. Harusnya F paling besar dibandingkan dengan B. Jadi jawabannya D ya. Kebayang? Ada yang bingung ini? Aman ya? Masih pada semangat teman-teman? Baru setengahnya sudah mulai berguguran. Sip. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita usahakan sebisa mungkin lah beres. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Ini masih sama. ONEKCABR ya. Yang ditanya mana yang benar? Perbandingan sifat periodik. Sekali lagi kita gambarkan lagi biar gampang. O itu golongan 6. Ne itu golongan 8. Golongan 8. K itu golongan 1 tapi dia di bawah karena dia paling lebih besar kan 19. Ca itu golongan 2. Ya, kalau pakai cara yang tadi ya. BR itu golongan 7 di sini, tapi dia di bawah, lebih bawah lagi dari Ca. Ya, oke. Jadi kayak gini nih posisinya nih. Sekarang kita bandingkan. Oksigen lebih mudah membentuk ion positif dibandingkan dengan kalium. Salah ya, karena oksigen itu tadi golongan 6, golongan 4 sampai golongan 7 itu lebih cenderung ke ion negatif ya. Karena lebih dekat ke 8. Sedangkan golongan 1, 2, 3 itu lebih dekat ke ion positif. Jadi oksigen lebih mudah membentuk ion positif, salah ya dibandingkan kalium. Neon memiliki jari-jari atom lebih besar dibandingkan kalsium. Neon dengan kalsium. Jari-jari atomnya lebih besar. Kalsium harusnya kan jari-jari atom itu kiri bawah ya. Jadi ini salah. Kalium lebih mudah membentuk ion positif dibandingkan dengan bromin. Kalium positif dibandingkan dengan bromin. Ini benar. Jadi jawabannya kalau nggak salah ini ada 2 nih. Saya salah jawab. Salah typo nih kalau nggak salah. Bromin memiliki energi ionisasi lebih rendah daripada neon. Ya betul ya. Br itu di bawah kan. Energi ionisasi makin kanan atas makin besar. Jadi ini juga benar. Kalsium lebih elektronegatif dibandingkan oksigen. Kalsium lebih elektronegatif salah ya. Harusnya lebih elektronegatif itu adalah oksigen ya. Elektronegatif kan makin kanan atas makin besar. Jadi jawabannya ada 2 nih. C dan D ya. Bisa teman-teman? 15 saya agak percepat ya. Karena waktunya terbatas. Aman ya? Bisa aman. Sip. Aman. Nomor 11 sampai 15 itu ngomongin sifat periodik. Urut-urutin aja caranya kayak tadi. Selama kalian ingat golongan lebih gampang. Nomor 16 sampai nomor 20 itu adalah soal terkait dengan ikatan kimia. Ya, jadi paling banyak 15 soal. Jadi ini yang diajarin Bu Ayu tentunya di kelas ya. Jadi kalian harusnya udah pada bisa ya karena masih hangat kan pelajarannya. Ikatan kimia itu dibagi 3 ya. Pertama ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Logam. Ya. Apa bedanya? Ikatan ion itu ada dibentuk dari logam sama non logam. Kovalen itu non logam dengan non logam. Ikatan logam itu logam sama logam ya. Tapi kita nggak terlalu banyak bahas ikatan logam. Fokusnya pada ion kovalen. Di kisi-kisi juga sama ion kovalen doang. Ikatan ion, yang jadi masalah kan menentukan mana yang logam, mana yang non logam. Nah, logam itu
adalah golongan 1A. Tadi ya kita bahas. Yang jadi ion positif. Golongan 2A, golongan 3A. Sama golongan 1 sampai golongan 8B. Semua golongan B itu adalah logam. Nah, tapi ada beberapa golongan 1A, 2A, 3A yang bukan logam. Yaitu yang paling atas-atas. Dia bukan logam ya. Jadi ini di H, dia tidak termasuk. HBE. Sama BE juga tidak termasuk. Sama B. Yang atas-atas di tabel periodik ya. Itu tidak termasuk logam. Jadi adanya di sini dia. Kalau kita tulis non logam itu berarti apa? Golongan 4A sampai golongan 8A itu adalah non logam. Tapi ditambah hidrogen, berilium, sama boron. Itu non logam ya. Karena dia masuk di 1, 2, 3 tapi tidak termasuk logam ya. Itu lebih gampang. Jadi kalau ingat golongan gampang sebetulnya. Tapi ciri kedua logam adalah dia melepaskan elektron menjadi ion positif ya. Logam itu ionnya positif. Sedangkan non logam ionnya negatif. Oke. Bisa ya? Jadi logam itu ionnya positif. Melepas menjadi ion positif. Kalau non logam menarik menjadi ion negatif. Sekarang kita lihat. Mana yang benar di antara jawaban ini cara mencapai kestabilan ya. Yang A, nomor atom 11. Nomor atom 11 itu logam atau non logam? Logam. Dia golongan 1 ya. I companion apa nih? Buat jadi ya cobain lah, saya juga penasaran. Nggak tahu ada yang meminta untuk mengakses AI companion. Sorry, ke distract. Kita lanjut ya. Nomor atom 11 itu logam karena dia golongan 1 ya. Kalian inget-inget lagi pakai golongan. Tadi dia golongan 1 maka dia logam. Logam itu melepaskan elektron. Betul ya. Menjadi ion positif. Positifnya juga positif 1. Maka ini benar ya yang A ya. Yang B, nomor atom 17. Ini golongan 7. 7A itu tadi non logam. Dia menerima elektron menjadi ion negatif. Negatif 1. Karena dia dari 7 kurang 1 ya. Dia jadi 8 kan. Nambahnya harus 1. Jadi dia benar. Nih, ion negatifnya negatif 1. Z itu golongan 2A ya. 12 nih. Dia berarti logam kan. Harusnya dia melepaskan elektron bukan menerima. Ini salah ya. Nah, walaupun ionnya benar jadi Z2+. Tapi dia bukan menerima. Harusnya melepas ya. Karena logam. W golong 8 itu golongan 6A ya. Golongan 6A itu non logam. Non logam itu melepaskan elektron. Salah ya, harusnya menerima, kebalikan ya. Ini salah. Walaupun ininya udah benar W2 min. Sedangkan V ya, si E ini 19, dia apa golongan berapa 19? 1A ya. Dia adalah logam ya. Apakah benar melepaskan elektron? Benar ya, melepas. Jadi V. Jadi ada 3 jawabannya, A, B, dan E. Kalau ditanya mana pasangan yang tepat di antara ketiga data, kalau ini saya ada yang typo ya, di PDF-nya saya udah benerin. Harusnya jawabannya yang A ya, A dan B. Walaupun E juga bisa, tapi nggak ada di sini kan yang pas ya. Jadi A bisa, B bisa, E bisa, tapi yang sesuai A dan B. Karena E-nya nggak, temenannya nggak ada. Kayak bisa ya, ikatan kimia kayak gitu ya. Kebayang? Bayang, Pak. Lanjut ya. Oke. Nomor 17. Apa yang terjadi ketika suatu atom dengan nomor atom 17 mencapai kestabilan? Lagi-lagi ini kita harus tahu dia golongan berapa. Dia golongan 17 tadi berapa? 7A ya. Dari 18 kurang 1. Jadi 7A. Logam atau non logam ini? Non logam ya. Betul ya, non logam ya. Betul, Pak. Oke, non logam untuk mencapai kestabilan harus melepas atau menerima? Menerima. Kan ya. Menerima 1 aja cukup karena dari 7 ingin ke 8. 1 elektron membentuk ion negatif atau positif? Ion negatif karena elektronnya nambah jadi negatif ya. B jadi jawabannya. Kebayang ya? Kebayang. Sip. Kita lanjut. Kalau ada yang nggak kebayang, tanya aja ya, chat. Atau Pak ulang lagi. Atau Pak, saya masih nggak ngerti, bilang aja. Karena kalau nggak saya selesaiin terus.
biar waktunya kepake semua. Nomor 18, mana pasangan atom yang mencapai kestabilan dengan melepas elektron? Berarti kita mencari siapa? Logam atau non logam di sini? Logam. Logam ya. Betul Alif. Logam. Berarti logam itu golongan 1A, 2A, 3A ya. Kecuali HBeB. Mana di sini? Ini golongan 1 ya. Tapi ini golongan 7. Ini bukan. Ini golongan 2, benar. Tapi ini golongan 6. Bukan juga. Ini golongan 3, tapi ini golongan 7. Bukan juga ya. Ini golongan D. 1, ini golongan 1. Udah benar D jawabannya. Ini golongan 2, ini golongan 6. Jadi jawabannya D. Bisa ya? Sudah mulai Aman. semakin berguguran. Masih ada 91 orang. Bagus, semangat. Ayo kita selesaikan ya sampai beres. 19, mudah-mudahan jam 10 beres lah. Kalian harus istirahat. Belum belajar. PKN udah pada belajar belum? Gampang, Pak. Aman. Oh deh. Jago ya murid-murid Pak Tatang aja jago insya Allah. Nomor 19, manakah pasangan atom yang mencapai kestabilan dengan menerima elektron? Berarti dia non logam atau non logam? Non logam. Non logam. Berarti golongan 4 sampai 7 atau tambah 4 sampai 8 sorry. Atau tambah HBeB ya. Kita cek aja, ini golongan 1, golongan 7 bukan ya. Golongan 2, golongan 6 bukan. 3, 6 bukan. 2, 7 bukan. Ya. Golongan 7, golongan 6. Betul jawabannya E. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Jago Adli. Sip. Kita lanjut. Nomor 20. Nah, ini sudah masuk kovalen. Ngomongin lambang Lewis ya. Wih, si Adli udah jawab lagi. Oke, kita lihat. Lambang Lewis itu menentukan titik-titik ini kan sebetulnya kan tugas kita. Saya sebutnya sebagai tangan. Dari mana kita bisa tentuin tangan-tangan ini? Kita lihat golongan lagi-lagi. Karena ini tuh sebenarnya merepresentasikan elektron valensi. Elektron valensi itu kan sebetulnya dilihat dari golongan ya. Kalau golongannya 2, ya elektron valensinya 2, tangannya 2. Kalau golongannya 6, elektron valensinya 6, tangannya 6. Tinggal kita lihat sekarang. Mana yang benar, mana yang salah. Nomor atom 4 itu golongan 2 ya. Berarti tangannya 2. Udah benar ini? Benar ya, tangannya 2 ya. Nomor atom 19 golongan 1. Ya, dari 18 tambah 1. Tangannya 1. Benar. 33 ini golongan berapa? Dari 36 kurang 3 ya. Jadi golongan 5 kan dia kan? Kan di golongan 8, golongan 7, golongan 6, golongan 5 ya. Tangannya harusnya 5, di sini 4 kan? Berarti ini jawabannya yang ini ya. Yang kurang tepat. Kalau ini golongan 7, tangannya 7. Ini golongan 3, tangannya 3. Udah benar. Jadi jawabannya C. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, bagus. Masih semangat. Ayo. Diberikan suatu struktur XY2. Struktur Lewisnya kayak gini. Berapa nomor atom unsur Y? Ya, sebenarnya tadi nomor atom itu kita harus lihat dari struktur ini itu sebenarnya golongan ya. Tangan ini menunjukkan golongan. Kita lihat tangannya si Y. Ada berapa tangannya Y? Y ini kan menggunakan si tanda cross ini ya. Tanda silang. Mirip kayak huruf X sebenarnya. Tapi dia maksudnya tanda sini kan. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Walaupun ini koordinasi, ini bukan koordinasi ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting lihat aja tangannya. Oh ada 6, berarti Y ini golongan 6. 6. Mana yang golongan 6? Nomor atom yang mana? Hati-hati jangan jawab A 8. ya. A itu nomor atom 6 bukan golongan 6, dia golongan 4. Ini golongan 4, golongan 5, ya ini golongan 6 itu 8. Bagus. Alif kayaknya udah jago nih. Ya, lu bisa ya. Sip. Lanjut lagi. Nomor 22. Manakah dari senyawa berikut yang memiliki ikatan ionik? Berarti kita cek ikatan antara logam sama non logam ya. Kalian lihat lagi di atas data-datanya ya, ada nomor atomnya masing-masing. Atau kalian lihat dari data soal-soal sebelumnya. Pasti ketahuan Na itu adalah golongan 1 ya. Berarti logam kan? O itu golongan 6. Berarti dia non logam. Maka jawabannya A. Jelas-jelas. Kalau yang lain semuanya. Ini golongan 4, golongan 7, non logam, kovalen. Golongan 4, golongan 1. Tapi ini H ya. Jelas-jelas dia kok. Karena H itu non logam. Pokoknya hidrogen itu non logam walaupun golongan 1. Maka dia kovalen. P sama Br. P-nya golongan 5, Br-nya golongan 7. Non logam, kovalen lagi. H2S, H-nya golongan 1 tapi non logam, S-nya golongan 6 non logam. Jadi ini kovalen. Jadi ini semuanya kovalen. Kecuali yang atas ya. Iya. Kebayang ya cara ngeceknya ya?
Yang mana D, Adli? Soal nomor berapa D? Dua-dua itu jawabannya A ya. Karena ion. Oke, nomor 23, ayo. Kita lihat. Nah, kalau gini kita harus lihat sekali lagi. Pertama golongan dulu kan. A ini golongan berapa? Totalnya kan nomor atomnya 8. Berarti golongan 6 ya. Berarti dia non logam. B ini golongan 1. Sebenarnya golongan 1 itu harusnya logam. Tapi karena dia 1s1, dia unik. Dia hidrogen ya. Hidrogen. Hidrogen. Berarti hidrogen itu non logam juga ya. Walaupun golongan 1. Nah, non logam sama non logam pasti kovalen. Berarti antara B, C sama D kovalen koordinasi. Tapi kita lihat mana yang benar. Nah, kita harus tahu pusatnya yang mana. Karena di sini nggak dikasih tahu pusatnya yang mana. Sebenarnya bisa coba-coba. Kalau kalian mau coba-coba aja gambar ini sama ini mana yang paling benar. Tapi kita harus lebih gampang tahu pusatnya ya. Cara menentukan pusat, kita lihat dia butuh berapa elektron buat stabil. Kalau golongan 6 berarti butuh berapa elektron biar jadi 8? Butuh 2 kan ya. 2. Sedangkan golongan 1 ini duplet kan. Butuh. Butuh 1. Bukan butuh 7 ya. Karena dia duplet. Iya, Butuh 1. Maka yang lebih butuh banyak itu adalah A. Maka A itu jadi pusat. betul. Walaupun nggak selalu ya. Tapi yang cara gampangnya gini. Kalau untuk soal-soal sederhana bisa harusnya. Ketika A jadi pusat, A-nya di tengah sini. Kita gambar tangannya. Karena golongan 6 ada 6. Butuh berapa A biar jadi berikatan? Butuh 2 kan? Biar jadi stabil kan? Maka satu-satu ngasih ke sini. Karena si B-nya bisa ngasih 1. Di sini ngasih 1 di sini. Ya. Sisanya kita gambar di atas sama bawahnya. Pas kan? A-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah X jadi 7. Tambah X yang ini jadi 8. Oktet dia. Sedangkan B-nya duplet sama duplet. Udah. Ini selesai. Jadi A, B, 2. Jawabannya B. Ya. Bisa ya? Ada yang masih bingung? Ini kan ulangan kemarin kalau nggak salah di Bu Ayu ya. Harusnya pada bisa. Kalau ada yang bingung, silakan tanya ya. Kita lanjut tapi. Diberikan unsur-unsur Z dan W, manakah pasangan yang dapat membentuk senyawa ionik dengan rumus ZW. Jadi kita harus tentuin ya. Di antara pasangan nomor atom masing-masing, mana yang rumusnya ZW3. Ini karena ikatan ion, kita cek logam non-logam lagi-lagi kan. Kemudian caranya nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu yang ini. Yang A. Pasangan A. Nomor atom 14 ini golongan berapa? 14. Golongan 4, Pak. 4 ya. Ya betul. Dari 18 kurang 4. Jadi 4 ya. Bagus AB. Golongan 4 itu berarti dia non-logam. Oke. Sedangkan nomor atom 9 dia golongan Golongan 7. 7 ya. 7, Berarti Pak. non-logam. Jelas-jelas non-logam non-logam. Bukan ikatan ion. Salah ini. Nggak usah kita peduliin. Yang B sekarang. 12 itu golongan berapa? 2. 2A berarti logam Itu ya. Logam. Yang ini golongan 7 juga kan. Berarti non-logam. Nah udah ini jadi ion bisa. Tapi gimana cara jadi ionnya? Kita bikin ininya ya. Bentuk ionnya. Z dengan nomor atom 12 berarti dia berubah menjadi Z2 plus. Ya enggak? Z2 plus. Kenapa? Karena golongan 2 itu cenderung melepas 2 elektron. Apalin aja dari situ ya. Sedangkan C ini si nomor atom 17 si W golongan 7 cenderung menarik 1 biar jadi 8. Maka jadi -1 ya. Nah, cara cepat bikin unsurnya atau bikin senyawanya kita silangkan. Yang ini jadi ke bawah sini. Yang ini jadi ke bawah sini. Itu namanya disilang. Jadi Z-nya 1, min-nya nggak usah ditulis ya. W-nya 2. Nah, jadi gitu ZW2. Tapi tidak sesuai dengan soal yang ini. Ini mintanya ZW3. Berarti bukan yang B jawabannya ya. Lanjutkan. Kenapa? D bukan jawabannya. Jawabannya D betul. Tapi kita lihat. Biar teman-teman kebayang ya. Kita lanjut. Kalau yang C, ini kan 19 ini adalah golongan 1 ya. Dia logam membentuk ion Z plus 1. Karena golongan 1. Si 7 ini golongan 5 ya. Betul golongan 5? Bukan. Ya. Kurang 2 ya. Dari 8 kurang dari 10 kurang 3 ya golongan 5. Sorry.
Ini golongan 2 logam ya. Jadi ini Z plus golongan 1. Yang ini 5 non logam kan? Berarti dia W 3 min ya. Saling silang. Z jadi 3, W-nya jadi 1 kan? Z 3W. Nih ya, atasnya ngilang ke sini. Bukan ZW3, salah berarti dia. Lanjutin lagi. Yang ini 13 golongan 3 masih logam ya. Z 3 plus jadinya. Sedangkan si 17 tadi 7 non logam. Golongan 1. Golongan 7. Jadi ininya elektronnya min 1 ya. Disilangin Z 3 plus dengan W min 1. Berarti Z W 3. Jadi ini jawabannya D ya. Bisa? Kebayang? Insya Allah, Pak. Oke. 5 soal terakhir ya. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan pada bisa ya. Nomor 25, manakah pasangan senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen polar dan non-polar? Ingat kata-kata polar ya. Kita ingat aja syaratnya polar. Biar sisanya adalah non-polar gitu ya. Jadi nggak usah ingat dua-duanya. Fokusnya pada satu aja. Kalau bukan polar berarti non-polar. Udah gitu doang. Polar itu syaratnya yang pertama asimetris. Ini banyak yang suka ketukan asimetris ya. Kemudian kalau dia lawannya lawannya simetris. Boleh juga simetris, tapi harus ada PEB di pusat. Dengan ada PEB, pasangan elektron bebas di pusat ya. Kalau memenuhi salah satu dari dua ini, maka dia polar. Lawannya berarti non polar. Asimetris itu kayak gimana? Contohnya kayak H ini. H ini asimetris. H dengan I berikatan. Beda ya, timpang jadinya kekuatannya. Yang lebih kuat itu, yang lebih elektronegatif itu I. H itu lebih elektropositif, lebih lemah kekuatannya. Sehingga timpang, nggak seimbang kekuatannya. Jadi bukan gambarnya saja ya, tapi kekuatannya nggak seimbang. Sehingga HI ini asimetris. Jelas-jelas dia polar ya. Jadi ini polar nih. Sedangkan H2 kalau kita gambarkan, dia itu adalah nih seimbang, H sama H, tarik-tarikan. Sama-sama seimbang, sehingga tidak menghasilkan ketimpangan. Atau berarti disebutnya simetris ini. Kalau ini asimetris ya yang HI. Kalau H2 simetris. Tapi ada PEB nggak? Jelas-jelas di sini nggak ada pusat. Kalau nggak ada pusat nggak mungkin ada PEB di pusat. Jadi ini udah jelas-jelas tidak memenuhi dua ini. Maka dia non polar ya. Jadi ini non polar dengan polar. Salah. Yang diminta polar dengan non polar. Jadi yang pertamanya harus polar dulu karena berturut-turut ya. Yang keduanya baru non polar. Sekarang kita cek lagi. CH4 ini bentuk simetris. Kenapa? Karena C-nya berikatan dengan 4H yang kekuatannya sama persis. Saling tarik-tarikan. Jadi nggak menghasilkan ketimpangan. Beda kalau H-nya saya ganti satu jadi BR. Jadi CH3BR. Ini timpang karena ada kekuatan yang lebih besar dari BR dibandingkan dengan H. Ketarik ke sini semua elektronnya. Sehingga dia jadinya asimetris. Kalau ini simetris. Kemudian ini pusatnya kan. Tidak ada elektron bebas di sini. Jadi ini non polar. Jelas-jelas ya. Karena tidak memenuhi kedua ini. CH4 non polar. Dengan bentuk yang sama, CBR4 saya ganti hanya dengan BR semua, sama-sama simetris, tidak ada PEB. Jadi ini non polar juga, tidak memenuhi kedua ini. Sedangkan pH3 kalau saya gambarin, P berikatan dengan H, H, H. P itu tangannya 5 ya. Tahu dari mana sih tangan-tangan ini? Dari golongan sekali lagi. Kalau golongannya 5, tangannya 5. Selalu kayak gitu. pH3 ini bentuk simetris. Hati-hati ya. Kelihatannya kayak nggak seimbang, tapi sebenarnya dia tuh simetris. Karena P-nya ini berikatan dengan 3H dengan kekuatan yang sama. Jadi ini bisa disebutnya simetris, bukan asimetris. Tapi ada PEB di sini di tengah-tengah ya, di P-nya ada pasangan elektron bebas. Sehingga dia masuk kategori kedua, sehingga ini adalah polar ya. Sedangkan N2 jelas-jelas dia ikatannya perangkap 3 dengan N lagi kayak gini. Dia seimbang, berarti dia simetris. Apakah ada PEB? Tidak ada karena tidak ada pusatnya. Jadi ini non polar. Jadi jawabannya C ya. Itu cara jawabnya. Kalau kalian gambarkan yang lain juga akan ketemu. Bayang ya? Kebayang, Aman? Pak. Sip, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Jadi polar non polar keluar satu soal sepertinya ya. Nah, nomor 26.
Apa jenis ikatan yang terbentuk dari rumus kimia? Oke, kita lihat lagi sekali lagi adalah ininya ya. 1S2, 2S2, 2 ini adalah golongan 7A ya. Dia 9 kan? Berarti dia non logam. 1S2, 2S2 ini adalah golongan 1A ya. Kan nomor atomnya 11 ya. Dia adalah logam. Berarti logam dengan non logam ikatan ionik pasti kan? Lihat, kalau ionik kita harus bikin ion ya. Berarti Y ini karena dia golongan 1A berarti jadi plus kan? Sedangkan X karena dia golongan 7 berarti dia jadi min 1. Berarti X dengan Y bergabung karena sama-sama 1 langsung jadi X Y ya, atau YX sama aja lah. Harusnya YX sih lebih tepatnya karena positif dulu baru negatif ya. Tapi sama aja lah dalam kasus ini karena nggak ada jawaban yang lebih tepat. Jadi jawabannya A. Bisa ya? Ini udah sering tadi beberapa kali ya. Lanjut, masih semangat nggak? Sedikit lagi. Hujan nih di rumah saya, tapi masih kuat kan teman-teman ya? Belum pada ngantuk? Mana suaranya? Belum, Pak. Ayasa masih semangat, Andika. Masih semangat, Pak. Asia masih semangat. Oke, Jasmine, Harus Rina, Pak. Saci, mantap ya. Dikit lagi semangat. Naura, Skarik. Sorry nggak bisa saya sebut satu-satu ya, banyak banget. Ramzi ya. Oke. Tar. Salah mencet saya. Gimana cara ngilangin sorry, saya ulang lagi share screen. Lanjut ya, nomor 27. Diberikan struktur Lewis asam sulfat NH4Cl, mana yang menunjukkan ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu apa cirinya? Kovalen koordinasi adalah satu ngasih, satu lagi nggak ngasih, gitu ya. Berarti satu nyumbang, satu nggak nyumbang. Itu kovalen koordinasi. Kalau dilihat yang paling jelas yang mana nih? Kalau nomor 4, satu ngasih pakai cross, satu lagi ngasih pakai titik. Oh ini kovalen biasa. Ini kovalen biasa, kovalen biasa. Sedangkan ini titiknya cuma titik sama titik, tidak ada silangnya. Berarti ini adalah kovalen koordinasi. Jelas-jelas ya. Nomor B. Udah gampang kalau dari lambang kelihatan. Tinggal cek aja yang kayak gitu ya. Walaupun kalau dibikin dari awal memang panjang cara bikin kayak gini. Tapi kan di kisi-kisinya kita fokusnya pada cek dari lambang ya. Ya udah tinggal kita lihat aja dari sini ya. Bisa ya? Jawabannya B, oke? Nomor 27. Lanjut ya. Nomor 28. Manakah dari senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen polar? Lagi-lagi tadi ngecek. Polar itu adalah apa syaratnya? Asimetris atau simetris ada Ada PEB PB. ya. Nih, antara dua ini terpenuhi salah satu udah polar. Kita langsung lihat yang H2S. Ini jelas-jelas dia kalau kita gambarin S itu tangannya 6 ya. Iya. H itu tangannya H. 1 kan. Berarti dia S itu butuh 2 buat berikatan, maka dia jadi gini, gini. Ini H. Dia 1, dia 1. Nah, udah jelas-jelas nih. Ini simetris. Karena dia H-nya berikatan dengan S gitu ya. Set. Tapi ada PB di pusatnya ya. Nah, maka dia jelas-jelas polar ya. Polar. Yang ini ion, ikatan ion. Ikatan ion. Udah jelas-jelas bukan kovalen. Ini non polar ya. Dia simetris dan tidak ada PB. Lanjut ya. 29. Manakah dari senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2? Ini harus digambar sih. B. Tapi yang kelihatan ya B sebetulnya. Si itu tangannya adalah 4. Butuh 4 lagi buat berikatan. Kalau mau berikatan dengan O yang ada 2, berarti kan gitu ya. Lengkap. Dia ngasih 2. Si O-nya ngasih 2. Ah, sama nih oktet dia. O kan tangannya 6. O tangannya 6. Ini katanya rangkap kan? Set. Ikatan rangkap ini, maka ada di SiO2. Yang lainnya nggak ada ya. Ini katanya tunggal, ini katanya 3, bukan rangkap 2. Ini kan bilangnya rangkap 2. Ini tunggal. Jadi jawabannya B. Oke? Tinggal kalian gambar aja ya. Kalau udah jago gambar ini bisa. Kalau yang masih bingung gambar ini, coba dilihat lagi cara-cara buat menggambar ini ya. Pakai tangan. Tangannya itu dari golongan. Kalian harus lihat nomor atomnya ya. Nomor atom, nentuin golongan jadi tangan. Baru kalian gambar harus oktet. Oke? Nomor terakhir, 30. Manakah dari senyawa berikut yang
menyimpang dari kaidah oktet. Ini harus kita gambar lagi sekali lagi. Karena ada boleh ya, tapi kita harus ingat-ingat. Ada unsur yang memang pasti menyimpang dari kaidah oktet, yaitu adalah unsur B dan BE. Ini mau dipaksa segimanapun, nomor atom 4 dan nomor atom 5, kebalik. Ini nomor atom 4, nomor atom 5. Ini pasti menyimpang dari kaidah oktet. Jadi kalau ada ini, kalian langsung jawab ini ya. Karena pasti menyimpang. Tapi kalau yang lainnya, itu bisa jadi oktet. Tapi boleh menyimpang. Yang kemungkinan besar, kalau kita ramalkan, C, terus kemudian N, terus kemudian O, terus kemudian F, ini harus oktet kalau jadi pusat. Karena dia paling aman untuk jadi oktet ya. Pokoknya apalin aja C, N, O, F, kalau jadi pusat, dia oktet. Maka CH4 itu kemungkinan besar oktet. H2O pusatnya di O, kemungkinan besar oktet. pH3 ini masih bisa nggak oktet. SF4 masih bisa nggak oktet. CO2 karena pusatnya di C, dia oktet kemungkinan ya. Jadi jawabannya antara B sama D. Cara bukanya kayak gitu. Karena S itu ada di sini sama di P itu ada di sini, maka dia bisa jadi oktet, bisa jadi nggak oktet. Kita harus lihat. Nah, kalau pH3 sebenarnya P itu kan tangannya 5 ya, dia tuh golongan 5, 15. Tangannya 5, mau berikatan dengan 3H. H-nya ada 3. H, H, H. Karena tangannya 5, kepake sisa 2. Ini oktet nih, jelas-jelas. 1, 2, 3, 4, 5, berikatan dengan 3H. 6, 7, 8. Ini oktet. Jadi ini bukan jawabannya. Jawabannya SF6. Kalian udah sering kayaknya sama Bu Ayu dibahas SF6 ya. Jelas-jelas tangannya sudah ada 6. Ini sudah tidak oktet nih pasti. Berikatan dengan F ada 6. Pasti 12 ya. Melanggar kaidah oktet. Jadi jawabannya B. Oke? Bisa teman-teman? Pak bisa. Bisa, Bapak. Aman ya? Insya Allah bisa, Pak. Harusnya pada bisa semua. Mudah-mudahan yang ikut tambahan sekarang ataupun yang belajar dengan maksimal hasilnya bisa memuaskan ya. Insya Allah ya. Sementara kita cukupkan sekian. Kalau ada yang masih mau nanya silahkan chat aja. Kalau saya masih belum tidur mungkin saya sempatkan balas. Tapi kalau udah tidur saya nggak balas. Oke. Sip. Terima kasih Semangat ya banyak, Bapak. semuanya ya. Semoga lancar ya. Saya nitip satu tadi. Makasih, Pak. Makasih, Saya Pak. nitip satu Iya, sebentar. Pak. Bahwa tadi kan di awal saya kasih syarat ya. Yang mau ikut kelas ini harus jujur. Jadi saya nitip semuanya yang bisa. Tadi ada 100 orangan. Jujur ya nitip ya. Ya, Pak. Sip. Semangat Bapak. semuanya. Yo, Makasih, sampai Bapak. Sama-sama. Ya, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.